Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau train oli oli Repsol DXR3 SAE 40. Kenapa ditrain? Karena suara mesin sudah sakasak. Walau masih termasuk halus, ya wis penulis anggap udah cukup lah, udah tahu karakteristik olinya bagaimana. Jadi kasarnya nggak sampai seperti sebelum dicampuri minyak CCU ya. Tapi ya wis penulis sudah tahu lah karakteristiknya. Kalau dipaksakan paling ya sampai 300 km aja. Untuk penggantinya ini saya Rimula R2 SAE 40. Produksi Indonesia ya. Nggak ada ABS nya ya. Ya wis, ini mau penulis teruskan train dulu. Jadi ini penulis mau pakai aditif bensin Redex. Ini takarannya untuk 50 liter sebotol, jadi penulis pakai 1/5 kira-kira sempur sepiro 1/10 ya, sorry ya. Wis ini jelas overdosis. Wis pokoknya penulis pakai lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ganti oli pakai Shell Rimula R2 SAE 40 karena ya sengaja pilih yang SAE 40. Terus kesimpulannya untuk oli Repsol DXR3 SAE 40, olinya enaknya dibilang apa ya, termasuk rata-rata ya kayaknya ya. Termasuk rata-rata untuk bahannya. Walau penulis sebut rata-rata, masih lebih baik daripada Mediterranean S SAE 50. Mestinya juga lebih baik dari Mediterranean S SAE 40. Mediterranean S SAE 50 itu ya uji panggang olinya lebih cepat rusak, walau secara oksidasinya yang Repsol DXR3 SAE 40 lebih cepat hitam. Jadi waktu menghitamnya itu Repsolnya cepet, tapi rusaknya sampai olinya bener-bener hitam kelam, itu masih setara yang lain lah ya, oli DXR3 itu.
Umur olinya ya cuma sedikit lebih bagus dari Maditran SSI 50 di kira-kira 120 kilometeran. Suara mesin sudah kasar, sedikit kasar, nggak sampai sekasar pemakaian BM1, pemakaian apa mana Eneos molybdenum apa mana Idemitsu ya. Kalau disetarakan mungkin mirip-mirip oli Extend 20W50. Entah mengapa bahan olinya tidak begitu awet, karena SI-nya SI 40. Secara aditifnya sih oke ya, bikin mesin halus, dipakai kencang juga makin halus. Aditifnya sih ya namanya aditif ya, nggak bisa menggantikan fungsi olinya. Jadi ketika masa pakainya sudah 100, aditifnya mulai berkurang efeknya. Tapi anehnya ya, sebelum ditambahi minyak goreng, minyak jagung CCO, itu suara mesin kasar sampai depan gitu ya. Entah mengapa kok walau ada aditif bisa bikin suara bagian depan mesin kasar. Setelah campuri minyak jagung CCO, suara yang depan nggak kasar, tapi gesekan antara piston dan silindernya kedengar. Ini sekarang penulis juga pakai aditif bensin redex ya. Aditif bensin redex itu disebut sebagai aditif untuk treatment. Jadi kalau treatment itu untuk membersihkan, jadi tidak untuk nambah tenaga, tidak untuk nambah oktan. Entah ya, rasanya sih kayak makin bersih, karena ya penulis sebelumnya pakai Pertalite, Pertamax. Entah ini berapa. Sebelumnya sih saat nulis pakai Pertamax bisa top speed 108 ya, walau silip, pakai silip juga. Ini penulis nggak pakai Pertamax lagi, sekarang sudah pakai Pertalite. Rasanya ya akselerasi turun ya pakai Pertalite. Hanya Pertalite pakai redex ini cukup lumayan juga ya, nggak terasa selemot Pertalite murni. Mungkin karena ada daya pembersihnya itu ya, hampir mirip ketika pakai margarin ya. Wes lah, kesannya sendiri untuk oli Shell Ringula R2 SI 40 terasa halus sih ya, walau memang beda dari Repsol. Kalau Repsol kan halusnya sampai terasa bikin makin licin gitu ya. Kalau yang ini licinnya lepas gas ya, maksudnya ya. Engine brake termasuk ya normal ya, normal, nggak sampai menghambat, nggak sampai kayak oli apa itu bus Sinexo, nggak kayak bus Sinexo, nggak kayak Revol. Kalau Revol itu parah, dilepas gas gitu langsung berkurang. Jadi minim aditif, olinya juga nggak licin.
Kalau ini ya nggak licin, tapi paling nggak menghambat lah ya. Jadi ini kalau apa, beda dari ketika pakai Repsol rasanya ya. Jadi kalau pakai Repsol lepas gas masih ada itu agak lama dikit gitu ya. Gasnya ada nyantoli dikit gitu ya. Kalau pakai Shell Rimula R2 ini rasanya langsung. Nanti berikutnya penulis pakai Win SAE40, lihat aja. Yang Win 20W50 lumayan ya, bisa agak lama ya. Semoga aja yang Win SAE40 bisa lama juga. Yang Shell ini penulis harapkan ya harusnya sebagai oli single grade bisa jadi representasi seberapa awet olinya. Yang Repsol DXR3 nya agak mengecewakan ya, karena yang 20W50 itu lebih awet daripada yang SAE40 ini. Entah mengapa ya. Apalagi nantilah penulis tambahkan lagi kalau sudah dekat kantor. Tapi untuk sementara ini olinya masih cukup bagus lah ya, lebih bagus dari oli-oli yang nggak layak pakai. Memang kalau SAE40 harusnya ya olinya single grade ya. Oh iya, soal kasar mesin ya, yang oli R2 ini, Shell R2 ini nggak bisa betul-betul halus, masih ada asak-asak. Walau memang ya lebih halus lah dari kemarin. Sebenarnya kemarin itu asak-asaknya juga nggak terlalu parah ya, nggak apa jenenge ya. Kalau secara standar sebelumnya, yaitu drain ketika suara mesin sudah sekasar motor lain, itu masih jauh ya. Soalnya suara yang dihasilkan masih nggak sekasar motor lain. Dibanding motor 4 tak pun, 4 tak, apa semua motornya 4 tak, sorry. Dibanding motor apa jenenge CB 150 ya, itu masih kasar suaranya motor CB ya. Jadi itu halus banget masih. Cuma ya penulis merasa sudahlah, nggak teruskan lah, ngerti karakternya, kayak gitu ya. Kesimpulan untuk apa jenenge minyak gorengnya juga bantu, tapi ya kayaknya dibanding minyak sawit masih lebih halus minyak sawit, bikin apa jenenge, bikin performa lebih meningkat minyak sawit pemaneh. Tapi secara ketahanan ya lebih lama lah, share stability agak lebih bagus. Oh tapi ini udah ada yang bisa disebutkan ya. Ini sebelumnya ketika pakai campuran Repsol di XR3 dan minyak goreng CCO jagung, suara mesin bagian depan halus ya. Ini sekarang jadi kedengar lagi ya. Entah apa ya yang membuat suara bagian depan itu jadi kedengar lagi. Penulis mulai memperhatikan itu ketika pakai Esso Pace. Esso Pace itu oli lama, oli sebelum Exxon gabung sama mobil, jadi belum jadi Exxon mobil, masih Exxon tok. Nah ini Esso Pace, oli zaman itu harusnya kan bagus ya, olinya kalau nggak salah semi sintetik, harusnya kan bagus. Tapi enggak sebagus Castrol GPS ya, jauh lebih bagus Castrol GPS. Nah penulis nyebut Castrol bagus itu enggak berarti kalau Castrol Power One itu bagus ya, enggak, jauh. Castrol Power One itu kalau menurut standar penulis termasuk jelek.
mungkin di bawah rata-rata ya. Soalnya kan Castrol GPS itu kan PAO ya, bahan olinya oke, keren, sintetik zaman itu, nggak kayak sekarang bahannya yang bukan PAO. Tapi intinya mulai Sopace itu penulis merasakan kasar mulai mesin depan ini. Entah apa yang terjadi, entah apakah Sopace nya palsu ya. Yang jelas ini suara mesin bagian depan udah mulai terdengar lagi, mungkin karena nggak pakai minyak goreng ya. Ya wes lah, itu aja. Jadi secara aditif ini termasuk minim, nanti penulis tambahkan lagi kalau sudah dekat kantor. Ini kayaknya untuk yang Shell Remora R2 SI40 nya masih termasuk oke ya. Jadi penulis nggak merasakan perubahan yang drastis dari olinya. Kayaknya masih tetap, cuma yang performa motor nih yang berubah. Mungkin benar ya, bahwa kalau untuk coba aditif ini memang pertimbangannya harus setelah 10 km minim lah ya. Ini sudah hampir 14, oh ini 14 km nih, udah 14 km. Jadi nggak nambah tenaga ini additive aerotex nya ini ya, wajar, namanya fuel treatment itu biasanya untuk pembersihan. Jadi ini nggak terasa peningkatan tenaga, malah terasa tenaganya turun. Suatu hal yang wajar untuk ya yang selama ini penulis rasakan ya. Selama ini kalau penulis pakai aditif bensin yang fungsinya untuk membersihkan mesin, selalu tenaga itu berkurang, nggak pernah nambah. Jadi pasti tenaganya berkurang. Mau yang Malup, AHM, Honda engine cleaner impor, terus apalagi itu Ambulans. Sekarang yang Redex ini sama, tenaga nggak nambah. Entah lo soal bersihnya entah ya, karena penulis kan termasuk sering juga pakai aditif margarin. Jadi penulis nggak ngerasakan banyak beda gitu ya. Tapi ya nanti lihat apakah kalau bensin sudah habis, bensin sudah 1 bar, nanti bakal ngerasakan perbedaan. Karena biasanya kalau yang namanya engine treatment itu butuh waktu ya, nggak langsung keraknya yang di injektor hilang gitu ya. Iya ya, di gaspol nggak kerasa kenaikan, nggak kerasa tarikan, jadi nggak enak dibanding berangkat tadi. Untuk oli mesinnya penulis nggak bisa merasakan perubahan banyak dari oli, jadi artinya olinya masih lumayan lah. Tapi nanti lihat beberapa hari lagi apakah sama olinya. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.